Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kepada ikhwan-ikhwan sekalian dan akhwat, para al-aba dan al-ummahat, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, wali-wali murid ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam rangka untuk membahas pembahasan yang sangat penting tentang mentarbiyah anak-anak ya. Bagaimana metode Islami atau al-manhaj nabawi dalam mentarbiyah anak-anak ya. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui karena kita semua yakin agama kita sempurna ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sungguhnya aku pada hari ini telah sempurnakan bagi kalian agama kalian ya, dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Oleh karena tidak ada sesuatu pun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita kecuali Islam telah mengajarkan ya dengan lengkap ya. Termasuk di antaranya masalah mendidik anak-anak. Ya, kita dapati kecenderungan sebagian orang ingin mendidik anak-anaknya dengan metode barat misalnya atau metode psikologi yang mungkin disampaikan oleh orang-orang barat ya. Padahal kita tahu dalam Islam pembahasan tentang tarbiyah anak-anak juga lengkap dan komprehensif. Insyaallah nanti akan kita sampaikan ya. Oleh karenanya saya mengajak para ikhwan dan akhwat, para ummahat untuk memperhatikan ya pembahasan ini karena ini penting bagi kita semua. Kita tahu adalah anak-anak adalah kebahagiaan kita ya. Makanya dalam satu hadis ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan mengambil nyawa anaknya, Allah bertanya kepada malaikat, "Hal qabattum thamarata fuadihi?" Apakah kalian telah mengambil ruh dari buah hatinya? Yaitu Allah menamakan anak-anak dengan buah hati. Ya, dan itu benar ya. Thamaratul fuad, yaitu kita tahu betapa cintanya kita kepada anak-anak, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Bahwasanya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia ya. Makanya Allah juga berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Bahwasanya manusia dihiasi oleh Allah mencintai wanita dan juga mencintai anak-anak. Jadi anak-anak adalah sumber kebahagiaan kedua orang tuanya. Oleh karenanya mendidik mereka memang butuh perjuangan ya, butuh perjuangan. Dan saya ingatkan bahwasanya anak-anak ini adalah aset terbaik bagi seseorang, aset terbaik bagi seseorang. Ini sering saya sampaikan dalam banyak pengajian ya. Kalau anak-anak kita anak-anak yang soleh ya, maka betapa bahagia yang kita di dunia. Sebelum di akhirat, di dunia kita mendapati anak-anak yang soleh, yang mungkin taat, kalau kita bilang dia dengar, menyenangkan hati orang tua, maka seakan-akan kita mendapatkan surga yang disegerakan. Dan itu benar ya. Saya lihat anak-anak, Masya Allah, satu mulai hafal Quran, satu membantu orang tua, satu pandai masak mungkin yang perempuan ya, yang satu pandai bersih-bersih rumah ya. Bahkan dalam sedikit kenakalan mereka yang mungkin saling mengganggu antara kakak dan adik, ada kebahagiaan kita lihat mereka terkadang ribut sana ribut sini, apalagi kita lihat mereka bertengkar aja terkadang kita sudah bahagia, apalagi lebih daripada itu ya. Jadi anak-anak merupakan buah hati orang tua. Kemudian anak-anak saya katakan aset terbesar bagi kita kalau kita sudah di alam barzakh. Sudah dalam barzakh ya, kita sudah tidak bisa beramal lagi, maka Nabi SAW ingatkan di antara aset paling berharga adalah anak soleh. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia telah meninggal dunia maka terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal. Yang di antaranya shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, amalan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Di sini Rasulullah SAW tidak berkata kakaknya yang mendoakannya, atau adiknya yang mendoakannya, atau tetangganya yang mendoakannya, atau ustadznya yang mendoakannya, atau muridnya yang mendoakannya.
atau teman pengajian yang mendoakannya. Nabi mengatakan waladun shalihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Padahal kita tahu kalau orang sudah meninggal, siapapun yang mendoakan bermanfaat. Misalnya saya meninggal, terus tetangga mendoakan saya, siapapun yang mendoakan saya, bahkan saya tidak kenal dia mendoakan saya, bermanfaat. Karena doa seorang muslim kepada muslim yang lain setelah meninggal dunia bermanfaat, masih hidup bermanfaat, meninggal juga saya bermanfaat. Tetapi kenapa Nabi SAW mengkhususkan penyebutan anak soleh yang mendoakannya? Kenapa Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada yang paling setia mendoakan kita kecuali anak yang soleh, ya. Saya sering sampaikan ada tiga orang yang sering mendoakan kita. Orang tua, pasangan hidup kita, dan anak kita. Ini 3 orang yang setia dan tulus ketika mendoakan. Orang tua, istri kita atau suami kita, dan anak-anak kita. Inilah 3 golongan yang sangat tulus mendoakan kita. Ya. Adapun kawan, jarang mendoakan kita. Ya. Kakak dan adik kita mungkin tidak senantiasa mendoakan kita. Ya. Guru kita apalagi belum tentu mendoakan kita. Murid-murid kita belum tentu mendoakan kita. Tapi 3 golongan ini yang selalu setia mendoakan kita, orang tua, istri, dan anak. Kenapa? Karena hubungan kita sangat erat dengan mereka dan ada timbal balik jasa antara kita dengan mereka. Ya. Adapun orang tua kita, biasanya mereka lebih dahulu dipanggil oleh Allah sebelum kita. Justru kita yang harus mendoakan mereka. Tapi ketika mereka masih hidup, mereka sering mendoakan kita. Ya. Biasanya orang tua dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal 2 yang setia, pasangan hidup kita sama anak kita. Kemudian pasangan hidup kita, ya dia mendoakan kita, ya, tapi tidak lama kemudian mungkin dia akan menyusul kita pula, ya. Wallahu alam dia setia mendoakan kita setelah kita tiada atau tidak, ya. Bisa jadi seorang wanita meninggal dunia kemudian suaminya nikah lagi, apakah dia masih mendoakan istrinya atau tidak? Wallahu alam bishawab, ya. Demikian juga seorang lelaki mungkin meninggal kemudian istrinya menikah lagi, ya. Mungkin apakah dia masih mendoakan suaminya atau tidak? Wallahu alam bishawab. Tetapi biasanya pasangan hidup sering mendoakan pasangannya. Tapi yang paling memungkinkan setelah kita meninggal adalah anak-anak. Dan anak-anak yang setia mendoakan kita hanya yang soleh. Yang tidak soleh, jangankan mendoakan kita, mendoakan dirinya saja dia jarang. Dia jarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak soleh, apa yang mau kita harapkan? Mungkin dia berhasil dari sisi dunia, mungkin dia seorang kaya raya, seorang direktur, seorang pejabat. Tapi kalau dia tidak soleh, ya, jangankan mendoakan kita, mendoakan diri dia sendiri jarang. Makanya ketika Nabi mengatakan waladun salih yad'u lahu, anak saleh mendoakan, ini isyarat dari Rasulullah SAW agar kita berusaha mewujudkan untuk memiliki anak yang soleh sebisa mungkin, karena ini aset yang terbesar. Aset yang terbesar. Jadi dia yang setia mendoakan kita. Dia setia mendoakan kita. Kalau kita di kuburan alam barzah, apa yang kita perlukan? Kita perlukan doa. Kita perlukan doa. Mau apa lagi, ya? Belum lagi kalau anak soleh kita ternyata dia mengumrahkan kita atau dia menghajikan kita. Ya, kemudian belum lagi kalau dia bersedekah atas nama kita. Kalau dia punya uang banyak mungkin bikin masjid dengan niat untuk kita. Maka semua ini pahala sampai kepada kita. Ya. Ini sisi pertama. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh, ini sisi pertama. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwasanya seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anak kita, kalau itu merupakan andil kita dalam menjadikan dia anak soleh, entah kita yang mendidiknya, entah kita yang masukkan ke pondok, entah kita panggilkan guru ngaji, ya. Tapi kita yang punya andil untuk mendidik dia menjadi anak soleh, maka seluruh amalan dia, pahalanya mengalir juga kepada kita sebagai orang tua. Ya, kepada kita sebagai orang tua. Dan ini adalah sikap cerdas dari seseorang untuk bisa efisien dalam memperoleh pahala yang banyak. Makanya saya sering sampaikan, bayangkan jika kita punya anak 5, misalnya anak 5, anak kita soleh semua. Anak kita soleh semua. Setelah kita meninggal dunia, mereka masih hidup mungkin 40 tahun setelah kita meninggal. Bayangkan, berarti kita punya sumber pahala dari 5 orang. Masing-masing 40 tahun. 40 kali 5 orang, 200. Berarti kita punya sumber pahala berapa? Sekitar 200 tahun. Dari 5 orang anak yang soleh, masing-masing 40 tahun. Karena semua yang mereka kerjakan berupa amal soleh, akan ngalir kepada orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena kita yang memotivasi mereka untuk beramal soleh, kita yang mendidik mereka, kita yang berjuang, kita yang berdoa agar mereka menjadi anak soleh. Maka ketika mereka jadi anak soleh dan mereka beribadah, ya, selain mendoakan kita, maka pahala mereka juga akan mengalir
kepada kita sebagai orang tua. Belum di akhirat. Di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Sebagaimana dalam surat Tur kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman ya dan diikuti oleh anak-anaknya yang beriman pula, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kalau orang tua levelnya tinggi, anak-anak levelnya di bawah, maka Allah akan alhaqna bihim. Allah akan susulkan anak-anak kepada orang tua sehingga level mereka sama. Sehingga level mereka sama di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi ganjaran dari orang tua. Misalnya antara ayah dan anak, ayahnya misalnya atau ibunya di level 7 di surga misalnya, anaknya ternyata level 3, maka karena karunia Allah Subhanahu wa taala, anak-anak bisa diangkat levelnya di level 7 sejajar dengan orang tua tanpa mengurangi pahala orang tua. Dan kata para ulama, ini berlaku sebaliknya. Ini berlaku sebaliknya. Antara anak dan orang tua saling memberi manfaat, saling beri syafaat pada hari kiamat kelak. Ini berlaku sebaliknya karena makna zurriyah dalam bahasa Arab mencakup nenek moyang dan mencakup anak-anak, ya, mencakup nenek moyang dan mencakup anak-anak, ya. Oleh karenanya sebaliknya pula, jika anak-anak kita ternyata lebih soleh daripada kita dan mereka memiliki level yang tinggi di surga, ya, maka kita bisa disusulkan oleh Allah sejajar dengan mereka. Dan tentu ini adalah kebahagiaan tersendiri tatkala kita bisa dikumpulkan bersama anak-anak dan keluarga di akhirat kelak. Inilah ikhwan dan akhwat para wali-wali murid, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang motivasi kita untuk bagaimana semangat mendidik anak-anak kita. Dan saya katakan tadi, karena ini aset terbesar bagi kita, ya, maka untuk bisa menuju ke arah sana, mempunyai anak yang soleh, butuh perjuangan. Perjuangan, pengorbanan, ya, bukan cuma pengorbanan harta jelas kita berkorban. Pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, menahan emosi, ya, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Tapi semua itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang berhasil atau tidak berhasil, anak kita soleh atau tidak soleh, itu hidayah di tangan Allah. Anak kita soleh atau tidak soleh, kita dapat pahala besar karena mendidik anak-anak, ya. Apalagi kalau ternyata anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Taib, itu mukaddimah yang saya sampaikan mengenai pentingnya kita mendidik anak-anak. Yang berikutnya dikhususkan kepada para orang tua bahwasanya tarbiyah, mendidik anak-anak itu kewajiban yang Allah bebankan di pundak kita masing-masing. Setiap kita punya kewajiban mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri, anak-anak, tanggung jawab kita. Kita berusaha mendidik mereka. Kita berusaha mentarbiyah mereka. Ya, karena Islam tidak mengajarkan kita egois, ya. Jangan seorang egois, ya sudah saya beriman, istri anak saya enggak urusan. Istri mau kafir, mau masuk neraka enggak ada masalah. Nanti di sana ada bidadari. Enggak begitu, ya. Islam tidak mengajarkan seorang egois. Islam menyuruh kepala rumah tangga untuk mengajak anak istrinya masuk surga, untuk mencegah anak istrinya dari neraka jahanam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabar untuk salat. Sabar untuk salat, sabar untuk memerintahkan mereka salat. La nas'aluka rizqan, jangan sampai, ya, kata Allah, kami tidak minta rezeki dari kalian. Jangan sampai kalian cari rezeki lupa untuk mendidik anak-anak dan istri. Nahnu narzuquk, justru kami yang beri rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dua ayat menunjukkan bahwasanya tarbiyah adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kemudian Rasulullah SAW juga menekankan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah dimintai pertanggungjawab atas apa yang dia pimpinnya, ya. Seorang lelaki, dia adalah ra'in fi baitihi. Dia adalah pemimpin di rumah tangganya, di rumahnya. Maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang berlaku dalam rumahnya. Termasuk tentang kondisi anak dan istrinya. Dia diserahkan amanah oleh Allah dan dia akan dimintai pertanggungjawaban
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agar kita ingatkan bahwasanya tarbiyah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah membuka pintu pahala dengan kita berusaha mentarbiyah anak-anak kita, dan kita perlu perjuangan, perlu pengorbanan dalam mendidik anak-anak kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tentang metode atau manhaj Nabi dalam mendidik anak-anak, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana tanggung jawab besar orang tua terhadap pendidikan anak-anak, ya. Dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata, qala ba'dhu ahli ilm. Berkata sebagian ulama, "Inna Allah Subhanahu yas'alul walid an waladihi yaumil qiyamah qabla an yas'alal waladi an walidihi." Sebagian ulama berkata, sungguhnya Allah akan bertanya kepada orang tua tentang tanggung jawabnya kepada anaknya sebelum Allah bertanya kepada anak tentang tanggung jawabnya terhadap orang tuanya. Perhatikan, ini perkataan sebagian ulama. Jadi ada sebagian ulama berpendapat, justru yang ditanya lebih dahulu adalah orang tua terhadap tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Sebelum anak-anaknya ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap orang tua. Ya. Fa innahu kama ana lil abi ala ibnihi haqqan falil ibn ala abihi haqqun. Sungguhnya sebagaimana orang tua punya hak terhadap anak, maka anak juga punya hak terhadap orang tua yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi husna." Kami wasiatkan kepada seseorang untuk berbakti kepada orang tuanya. Allah juga berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari neraka jahanam. Ya. Dan Nabi juga bersabda, "I'dilu baina auladikum." Hendaknya kalian adil di antara anak-anak kalian. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga berkata, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu." Barang siapa yang melalaikan anak-anaknya, dia tidak mendidik anaknya dengan perkara yang bermanfaat bagi anaknya, wa tarakahu suda, dan dia meninggalkan anaknya begitu saja dicuekin, faqad asaa ghayatal isaah, maka dia telah berbuat buruk yang seburuk-buruknya. Wa aktsarul auladi inna ma jaa fasadu min qibalil aba, dan kebanyakan anak-anak rusak itu gara-gara orang tuanya. Gara-gara orang tuanya. Wa ihmalihim lahum, karena mereka cuek, tidak memperhatikan tarbiyah anak-anaknya. Wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunanihi, dan mereka tidak mengajarkan anak-anak mereka tentang kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah agama. Fa adha'uhum sigharan, maka para orang tua tersebut menyia-nyiakan anak-anak mereka ketika anak masih kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim, sehingga anak-anak akhirnya tidak bisa memiliki manfaat, tidak bisa bermanfaat. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak tersebut akhirnya tidak bisa beri manfaat kepada orang tua mereka setelah mereka besar. Ya. Kama ataba ba'dhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian orang tua mencela anaknya, "Kenapa kau durhaka kepada saya?" Faqala ya abati, maka sang anak menjawab, "Ya abati, innaka aqaqtani saghiran." Wahai ayahanda, aku durhaka sama engkau sekarang. Dulu waktu kecil kau sia-siakan aku. Kau durhaka kepadaku. Fa aqaqtuka kabiran, maka sekarang saya besar, saya durhaka kepada engkau. Wa adha'tani walidan, engkau sia-siakan aku ketika aku masih kecil. Fa adha'tuka syaikhan, maka ketika kau tua aku pun menyia-nyiakan engkau. Jadi ini sebagai penekanan bahwasanya tarbiyah kepada anak-anak itu bukan sunnah, tidak dikatakan ini wajib ya. Amanah yang Allah akan mintai pertanggungjawaban dari kita semua sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua. Sampai-sampai di antara perkataan yang menakjubkan dari Al-Mawardi, ya, beliau berkata, saking pentingnya tentang hak anak-anak, beliau berkata, "Awwalu haqqil walad an yantaqi ummahu." Ya. Famin awwali haqqil walad an yantaqi ummahu. Kata Al-Mawardi, bahkan di antara hak anak dia belum ada. Ibunya belum ada. Tapi kata Al-Mawardi di antara kalimat emasnya, di antara hak anak yaitu seorang lelaki mencari istri yang soleha. Karena istri yang soleh ini akan mendidik anaknya di kemudian hari. Maka seakan-akan Al-Mawardi mengingatkan kepada kita bahwasanya hak anak ini penting. Bahkan sebelum dia ada, seorang lelaki sudah berusaha memilih istri yang soleha yang dia harapkan di kemudian hari bisa mendidik anak-anaknya.
Ya, karena kita tahu laki-laki pada sibuk keluar mencari nafkah. Di antara mereka ada yang berjihad, di antara mereka ada yang bersafar. Ya, maka di antara hak anak-anak kita memilih istri yang solehah. Ya. Ustaz, bagaimana sudah terlanjur punya istri yang belum tentu solehah? Kalau sudah terlanjur ya, di antara hak anak-anak kita didik ibunya supaya jadi ibu yang solehah. Gimana caranya? Ya. Karena keterkaitan antara anak dan ibu sangat kuat, terutama anak masih kecil. Ya. Terutama anak masih kecil. Oleh karenanya, mumpung yang belum menikah, maka berusaha mencari istri yang solehah. Karena pendidikan anak kalau diserahkan kepada wanita yang tidak solehah maka susah. Ya. Kalau terlanjur istri kita ternyata tidak solehah, maka kita berusaha mendidik istri kita agar dia bisa menjadi istri yang solehah dan dia bisa mendidik anak-anak kita. Taib, ini mukaddimah. Sekarang kita masuk dalam beberapa hal metode-metode dalam mendidik anak-anak ya. Dan saya sarikan dari buku Manhajut Tarbiyah Nabawiyah Littifl ya. Karangan Muhammad Nur bin Abdul Hafiz Suwaid ya. Buku ini saya rasa komprehensif lengkap ya. Mengingatkan kepada kita tentang pentingnya manhaj nabawi dalam mendidik anak-anak ya. Bahkan beliau juga mengingatkan bahwasanya sebagaimana antum berjuang untuk mendidik anak-anak, syaitan juga berjuang untuk menggelincirkan anak-anak dari jalan yang benar ya. Sampai di antara dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wasyarikum fil amwali wal aulad ya. Syaitan di antaranya mereka menyertai manusia dalam harta mereka agar harta manusia dibuang tidak pada tempatnya, mubazir dan yang lainnya. Mereka juga menyertai manusia dalam mengurusi anak-anaknya, itu menggoda anak-anak. Bahkan setan ingin merusak anak-anak sejak awal ketika seorang ingin menggauli istrinya, ya. Seorang menggauli istrinya maka disunahkan dia berdoa sebelum dia menggauli istrinya agar setan tidak ikut-ikutan. Ini menunjukkan usaha setan ya ketika ingin merusak anak-anak sejak awal, sejak seorang suami meletakkan maninya ke dalam rahim istrinya, setan sudah berusaha merusak anaknya. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, khalaqtu ibadi hunafa, fajtalahtuhumus syayatin. Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku hanif, yaitu condong kepada tauhid, tetapi syaitan datang menggelincirkan mereka. Syaitan datang menggelincirkan mereka. Jadi kita tatkala mentarbiah anak-anak ada musuh yang tidak kelihatan yang berusaha merusak anak-anak, dan bahkan permusuhan itu dimulai sejak kita nikah, sejak kita menggauli istri kita, dia sudah datang ingin merusak anak-anak kita. Ya. Maka ini harus waspada, harus kita miliki karena syaitan berusaha menggelincirkan anak kita dari jalan yang lurus. Baik. Kita mulai dari hal-hal yang penting untuk dijalankan ya ketika mendidik anak-anak. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, adalah al-qudwah al-hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anak. Ya. Anak-anak punya kemampuan meniru orang tuanya sangat kuat. Ya. Anak-anak memiliki kemampuan, apalagi mereka masih kecil, meniru orang tuanya sangat-sangat kuat. Kalau orang tuanya hobinya nonton film, anak-anak akan hobi nonton film. Orang tuanya hobi nonton main game, anak-anak juga akan hobi main game. Orang tuanya ternyata suka nonton drama Korea, anak-anaknya lebih lagi drama Korea, drama India. Jadi anak-anak punya kemampuan untuk meniru apa yang dia lihat. Dan kebanyakan yang dia lihat adalah kegiatan orang tuanya, orang tuanya. Dan pengaruh yang besar dari orang tua ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang merusak anak-anak ada beberapa faktor. Faktor syaitan, faktor bi'ah yaitu lingkungan, dan faktor orang tuanya. Orang tuanya punya pengaruh. Jadi orang tuanya punya pengaruh dalam merusak anak-anak. Makanya kalau orang tuanya saleh dan salehah, punya faktor besar untuk menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang saleh. Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Seluruh anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, yaitu dalam kondisi suci, ya, lurus. Fa abawahu yuwahhidanihi. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Au yunassiranihi, atau kedua orang tuanya menjadikan dia Nasrani. Au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya menjadikan dia Majusi. Berarti ini dalil pengaruh ya agama orang tua terhadap anak-anak sangat besar. Ini secara umum ya, secara umum. Kita bilang benar memang ada orang tua yang soleh anaknya nakal seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dan ada orang tua yang buruk anaknya baik seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Tetapi secara umum
secara umum orang tua punya pengaruh besar terhadap anak-anak. Ya. Kalau Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang berdasarkan agama temannya, artinya pengaruh teman luar biasa terhadap anak-anak, maka saya katakan pengaruh orang tua lebih besar lagi kepada anak-anak. Terutama ketika mereka masih kecil. Masih belum banyak berinteraksi di luar, kebanyakan berinteraksi di rumah. Mengapa pengaruh orang tua sangat besar? Maka Nabi SAW mengatakan, fa abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya yang buat dia Yahudi atau membuat dia Nasrani atau membuat dia Majusi. Dari situ maka seorang berusaha untuk menjadi orang tua yang saleh dan ibu yang salehah yang bisa memberikan contoh yang nyata di hadapan anak-anak. Karenanya di antara perkataan para ulama, apa hikmahnya kita salat sunnah di rumah? Salat sunnah di rumah, ya. Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Di antaranya baca Al-Qur'an, di antaranya salat sunnah di rumah. Di antaranya agar anak-anak bisa lihat ayahnya salat. Dari masjid ke masjid anaknya lihat. Pulang ayahnya pulang dari masjid, itu pemandangan yang menanamkan nilai-nilai iman dalam anaknya. Meskipun anaknya enggak salat, tapi dia lihat, ayah saya ke masjid. Ayah saya balik ke masjid, ya. Terkadang anak-anak ingin ikut ke masjid, ya. Sampai saya dulu masih ingat saya punya anak, saya ke masjid, anak saya perempuan bilang, "Abi mau ikut ke masjid." Bilang, "Enggak boleh, anak perempuan di rumah." Saya laki-laki, saya laki-laki ingin ikut ke masjid waktu di Saudi, ya. Jadi mau saya pengaruh orang tua sangat besar. Bagaimana tidak berpengaruh dalam hati anak-anak ketika dia melihat ayahnya baca buku agama? Contoh nyata ayahnya baca buku. Bagaimana anak tidak terpengaruh lihat ayahnya baca Al-Qur'an dengan khusyuk. Baca Al-Qur'an, alif lam mim dzalikal kitab. Anak lihat. Ya mungkin dia sambil main game atau dia main apa, dia lihat ayahnya baca Al-Qur'an. Bagaimana tidak terpengaruh ayahnya kemudian salat sunnah di hadapan anak-anaknya. Bagaimana anak-anak tidak terpengaruh ayahnya bilang tolong matikan itu ada gambar perempuan terbuka auratnya. Nak matikan nak. Ya, tolong ayah enggak mau lihat. Pengaruh anak-anak ya. Tapi kalau sebaliknya, ayahnya kemudian nonton film, ditemani ibunya, ayo nonton film rame-rame, nonton film box office misalnya, ya rame-rame, ya terpengaruh. Ayah saya hobi nonton film, ya. Waktunya azan, ayah saya tidur. Lihat anak contoh ayahnya tidur, ya. Ayahnya tidur, ya. Berbicara ayahnya bohong sama kawannya, bohong sama ibunya, dia lihat pengaruh. Bagi dia biasa, ya. Sampai kalau ayahnya pelit, dia akan pelit juga. Ayahnya pelit, dia akan pelit. Ya. Dan itu pengaruh luar biasa ya. Saya pernah anak saya bilang cerita sama saya, "Abi, si fulan pelit banget, Bi, kalau makan sembunyi-sembunyi enggak mau di depan kita, tidak mau." Saya bilang, "Ya sudahlah, tidak apa-apalah." Dalam hati saya bilang wajar karena saya tahu bapaknya juga sangat pelit. Jadi ternyata benar. Buah jatuh tidak jauh dari batang pohonnya ya. Itu pepatah Indonesia yang benar. Ya, pepatah Indonesia yang benar. Anak tidak jauh dari orang tuanya. Ya. Oleh karenanya, ini saya bilang secara umum ya. Bisa jadi saya katakan tadi orang tua tidak soleh ternyata anaknya jadi ustadz, bisa jadi anaknya ustadz, anaknya jadi perampok, bisa jadi ayahnya ustadz, anaknya penjahat, bisa jadi. Tapi kita bicara secara umum bahwasanya orang tua punya pengaruh besar ketika dia menjadi qudwah hasanah. Dan betapa sering praktek nyata itu lebih bermanfaat dari berbagai macam teori, dari ratusan teori. Ya, ada seorang saya pernah dengar dia cerita, dia bilang suatu hari saya naik mobil bersama ayah saya, kemudian tiba-tiba kita di lampu merah, ya kita menunggu lampu lagi merah, tiba-tiba lampu hijau sementara ada orang tua lewat. Maka ayah saya kemudian turun dari mobil, kemudian dia mencegah mobil semuanya sampai orang itu lewat. Dan saya lihat subhanallah, ayah saya berkorban untuk seorang yang tua, yang lewat, yang ayah saya pun tidak kenal, dan itu pelajaran berharga. Pelajaran yang saya tidak akan lupakan seumur hidup. Lebih bermanfaat dari berbagai macam teori, ratusan teori yang saya dengar. Makanya qudwah hasanah itu sangat penting. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap misalnya suami terhadap istri. Ini anak-anak lihat, bapak saya sama ibu saya begini. Ya. Sampai saya pernah dapati kasus, ini wanita sangat kurang ajar sama suaminya. Ketika dicek ternyata ibunya dulu kurang ajar sama bapaknya. Ibunya sampai bikin gini, bapaknya sampai ngancam bapaknya. Dia melihat itu suatu pemandangan biasa.
melihat itu suatu pemandangan biasa sehingga dia pun durhaka sama suaminya. Dosanya kemana? Dosanya ke ibunya yang ngajarin dia bermaksiat kepada orang tuanya, bermaksiat kepada suaminya, maka dia pun menjadi membangkang kepada suaminya. Ya. Karenanya ini penting, praktek nyata, baik kita dalam masalah sedekah, dalam masalah sholat, dalam masalah baca Quran. Bagaimana anak tidak terpengaruh? Misalnya kita sholat malam, terus anak terjaga, dilihat, bapak saya ngapain malam-malam? Ternyata sholat malam. Ternyata sholat malam. Ini punya pengaruh ya. Namanya kita juga usaha ya. Kalau kita sudah berusaha baik, ternyata anak kita nggak baik, ya itu sudah di luar kemampuan kita. Tapi yang paling utama agar anak-anak menjadi soleh, bisa tarbiyah adalah tarbiyah yang lihat langsung dari ayah dan ibunya. Dari ayah dan ibunya. Tapi kalau dia dapati ayah ibunya suka gibah, cerita orang sana, merendahkan orang, sombong, anaknya jadi sombong. Anaknya jadi tukang gibah. Anaknya jadi mudah merendahkan orang lain. Kenapa? Karena begitu pembicaraan di keluarganya. Begitu pembicaraan di keluarganya. Maka poin pertama agar kita bisa mendidik anak-anak sebelum kita letakkan di sekolah, sebelum kita taruh dititipkan di Al-Wildan, kitanya dulu harus baik. Berusaha semaksimal mungkin, fattaqullaha mastata'tum. Berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita menjadi orang baik terutama di hadapan anak-anak. Sehingga kalau kita mau ribut pun sama istri jangan di depan anak-anak. Ya. Sehingga karena mereka melihat apa yang kita lakukan. Ini yang pertama ya. Dalam satu hadis, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Abi Bakrah rahimahullahu taala. Beliau berkata, qultu li abi, yaitu anaknya Abu Bakar. Abu Bakar sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya abati, wahai ayahanda, asma'uka taqulu kulla ghadatin. Aku mendengar engkau berdoa setiap pagi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, wa la ilaha illa anta, tukarriruha thalathan. Engkau berdoa, ya Allah, ya, berilah aku keselamatan pada pendengaranku, keselamatan pada penglihatanku, keselamatan pada jasadku. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau mengulangi 3 kali, hina tusbihu ketika pagi hari, dan engkau mengulanginya 3 kali ketika sore hari. Hina tumsi. Jadi dia lihat, ayahnya kok baca doa seperti ini, kok diulang 3 kali. Anak bertanya. Maka sahabat ini menjawab, Pak, ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna. Wahai putraku, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa dengan doa-doa tersebut. Fa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi. Aku ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh nyata bagaimana seorang anak melihat orang tuanya sehingga dia bertanya dan dia meniru apa yang dilakukan oleh dan dia bisa tiru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Saya pernah ditanya, Ustaz, gimana anak-anak kita, Ustaz? Oh, kerjanya nonton main bola kesana kemari, dipanggil ngaji susah. Saya bilang mungkin bapaknya juga hobi nonton bola ya wajar lah. Anaknya ikut-ikutan ya. Anak ikut-ikutan ya. Jadi, sebelum kita menyalahkan anak-anak, kita salahkan diri kita terlebih dahulu. Kemudian di antara hadiun Nabi, petunjuk Nabi dalam mendidik anak-anak adalah memilih waktu dalam memberikan nasihat. Kita tidak selalu ceramah anak-anak terus ya. Beda kalau di pondok karena ada jadwalnya. Tapi kita sebagai orang tua, tidak setiap saat kita ceramahin anak-anak. Kita pilih waktu-waktu yang pas yang mereka mau mendengar. Sebagaimana Nabi SAW memilih waktu-waktu yang pas untuk menyampaikan nasihat. Di antaranya Nabi SAW memilih waktu yang pas untuk nasihat ketika sedang dalam perjalanan, ya, mungkin lagi jalan-jalan, ya. Seperti Nabi sampaikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma masih kecil, ya. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah lagi sedang berjalan kaki bareng-bareng atau sedang digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu membonceng sahabat, ya. Kemudian beri nasihat kepada mereka tatkala sedang digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedang santai, ya. Terkadang kita beri nasihat tidak harus di dalam kamar kemudian kita ceramain. Terkadang sambil naik mobil kita bisa nasihat anak-anak. Terkadang kita lagi jalan-jalan, lagi tamasya, kita bisa diselingi dengan nasihat anak-anak. Mereka hati lagi senang diajak jalan-jalan sama orang tuanya, saatnya kita kasih nasihat. Ya. Kemudian Nabi SAW memberi nasihat kepada Ibnu Abbas, ya, dalam riwayat yang lain, ya, thumma ardafani khalfahu, ya.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengku di belakang, tsumma sarra bi maliyan, kemudian berjalan denganku di atas tunggangannya, tsumma altafata, kemudian Nabi balik nengok aku. Nabi berkata, "Ya gulam, wahai remaja." Qultu labbaik ya Rasulullah. Aku katakan, "Ya Rasulullah." Ihfazillahi yahfazka. Hadis yang masyhur. Ihfazillahi tajidhu tujahaka. Wahai remaja, jagalah dirimu maka jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, ya. Ihfazillah, jagalah Allah, niscaya Allah kau dapati Allah di hadapanmu, dan seterusnya. Tapi intinya Nabi ketika menasihati Ibnu Abbas, ya ketika dalam kondisi sedang berjalan, ya, bukan dalam ruangan khusus, ya, tetapi ketika sedang jalan-jalan. Dan ini mungkin ini contoh dari Nabi. Kita bisa saja memilih waktu yang lain, tapi ini saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi memilih waktu yang tepat untuk memberi nasihat kepada anak-anak. Contoh lagi, seperti anak-anak mungkin sedang melakukan kesalahan, saatnya kita juga beri nasihat, tentu dengan cara yang lembut, tentu dengan cara yang lembut, ya. Ya, saya ingatkan bahwasanya hukum asal kita memberi nasihat adalah dengan kelembutan, ya. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis dalam riwayat Al-Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Saya ulangi, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhalaha alaihim ar-rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan pada mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, "Maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi an syai'in illa syana." Tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari suatu kecuali akan merusaknya, akan membuat dia menjadi buruk. Jadi hukum asal segala sesuatu adalah kelembutan. Jangan sampai di rumah kita sering teriak-teriak, ya. Mungkin sebagian kita terbiasa dengan tradisi, sesuatu tradisi sukunya atau tradisi tempat tinggalnya. Mungkin dulu orang tuanya tinggal di pantai, kemudian kalau bicara teriak-teriak karena banyak angin misalnya, atau di gunung suka teriak-teriak. Tapi kita rubah ketika di rumah tidak perlu teriak-teriak. Alhamdulillah istri kita pendengarannya masih beres, suami kita juga pendengarannya masih normal, ya. Anak-anak juga pendengarannya masih normal. Tidak semua kita hadapi dengan mengangkat suara. Kalau kita menghadapi segala sesuatu dengan angkat suara, ini menunjukkan bukan kebaikan yang Allah kehendaki. Ini saya harap dicamkan oleh bapak dan ibu-ibu. Inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan, ya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi suatu rumah tangga, adkhala alaihimur rifqa, maka Allah masukkan ke dalam mereka kelembutan. Sering setan membisiki kita untuk bersikap tegas dan keras, ya. Ini akan mendatangkan kebaikan dengan memukul, dengan menjewer, dengan mencubit. Saya tidak melarang orang tua memukul anaknya, ya. Tidak jadi masalah. Tapi bukan itu hukum asal. Itu sesekali keluar daripada kebiasaan. Kebiasaan tidak boleh mukul. Kebiasaan kita jangan angkat suara. Kebiasaan jangan teriak-teriak di rumah. Orang teriak-teriak enggak. Sesekali tidak jadi masalah. Ya, sesekali kita tegur dengan keras, sesekali kita hukum, sesekali kita cubit, sesekali kita pukul, enggak ada masalah. Tapi bukan itu hukum asal. Bukan itu hukum asal. Dan usahakan kelembutan, ya. Kita tetap menjaga kelembutan meskipun anak kita sedang salah. Meskipun anak kita sedang salah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, ya, dari Umar bin Abi Salamah, beliau berkata, "Kuntu gulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku masih kecil ketika di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah punya beberapa anak yatim, di antaranya Umar bin Abi Salamah. Dan dia berkata, aku remaja masih di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi adalah bapak tirinya. Fakanat yadi tatishu fi suhfa. Maka aku pun makan tanganku ke sana kemari ketika makan. Ini adab dalam makan dan dia salah dalam beradab. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Ya gulam, sambillah." Wahai sang remaja, sebut nama Allah kalau makan. Wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang ada di depanmu. Jangan loncat kanan, loncat sini kalau lagi makan, ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata, "Udunu ya bunayya." Mendekatilah wahai anakku. Fasammillah, ucapkanlah bismillah, wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang dekat denganmu.
Lihatlah Nabi mengatakan udunu, dekatlah ya bunayya, dekatlah wahai putraku, menunjukkan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ucapkan ketika anak ini sedang salah. Ketika anak ini sedang melakukan kesalahan, ya. Nabi tidak, kadang-kadang sebagian orang tua mungkin nyinyir anaknya, rakus, loncat sana loncat. Jangan. Anak-anak juga, ya terkadang kita bercanda oke lah sesekali, tapi jangan selalu begitu ya. Anak-anak juga punya perasaan. Kita singgung perasaannya, dia juga perasaan. Kita dulu waktu SD, waktu SMP punya perasaan enggak? Kita punya perasaan. Kita punya marah, kita punya emosi, kita punya dendam. Anak-anak juga demikian. Lihat Nabi SAW memberi nasihat ketika sedang makan. Kenapa sang anak melakukan kesalahan ini tidak menghalangi Nabi untuk menegur Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu dengan kata-kata yang lembut sehingga dia terima nasihat tersebut. Dan nasihat ini tidak dia lupakan sampai dia riwayatkan hadisnya kepada kita. Dia riwayatkan hadisnya kepada kita bagaimana adab dalam makan. Kemudian juga di antara waktu yang dipilih oleh Nabi untuk menasihati anak-anak ketika dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sunnahnya, dalam sahihnya, an Anas radhiyallahu taala anhu. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala kana gulamun yahudiyyun yakhdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarid. Ada seorang remaja Yahudi yang dahulu pernah kerja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi pembantu Nabi, famarid, dan dia pun sakit. Fa atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu. Maka Nabi pun datang menjenguk anak ini. Fa qa'ada inda ra'sihi. Kemudian Nabi duduk di dekat kepalanya. Fa qala lahu aslim. Nabi nasihati. Kata Nabi, masuklah engkau dalam Islam. Fa nadhara ila abihi wa huwa indahu. Anak itu ada bapaknya di sampingnya. Dia enggak enak mau masuk Islam, dia tanya sama bapaknya. Dia lihat gimana ayah, saya masuk Islam enggak? Kata ayahnya Yahudi, ati Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari tempat tersebut. Nabi berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Ya. Di sini Nabi menjenguk dia tatkala sakit dan Nabi nasihat kepada dia sedang sakit. Orang itu sakit menerima nasihat. Ya, ngomong dengan kelembutan, ya. Dan ini menunjukkan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi punya pembantu dari agama yang berbeda dan bagaimana dia mau taat kepada Nabi di saat-saat genting dan kritis, tidak lain kecuali karena Nabi dikenal oleh pembantu ini adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang sangat menakjubkan. Sehingga di waktu-waktu genting disuruh masuk Islam, dia mau ya. Bahkan bapaknya yang juga Yahudi tidak masuk Islam, suruh anaknya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya Rasulullah SAW beri nasihat kepada seseorang ketika sedang sakit. Ini sekedar contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bukan berarti tiap hari kasih nasihat sama anak-anak terus ceramah ini. Kalau di sekolah oke lah, kita sekolah, mereka tahu ini jamnya sekolah. Tapi ketika mereka di rumah, di sela-sela mereka bermain kita nasihati. Di sela-sela kita sedang jalan-jalan, jangan lupakan masukan nasihat. Ini kadang kita lalai. Kalau kita jalan-jalan seakan jalan-jalan murni. Lupa ada masukan nilai-nilai nasihat kepada anak-anak. Padahal mungkin saat-saat yang tepat dan anak-anak mungkin tidak lupa dengan nasihat-nasihat yang kita berikan di saat-saat yang tepat untuk menasihati mereka. Kemudian juga nasihati anak-anak ketika sedang melakukan kesalahan, tapi dengan cara yang lembut agar nasihat tersebut masuk dalam hati mereka dan mereka bisa menjalankan nasihat tersebut. Kemudian contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mensikapi anak-anak di antaranya al-adl wal musawat bainal atfal, yaitu adil di antara anak-anak. Bersikap adil di antara anak-anak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, anak-anak memiliki sifat cemburu yang tinggi, ya. Memiliki sifat cemburu yang tinggi. Dan kita yang sudah punya anak tentu tahu akan hal ini. Saya punya anak 5, saya tahu bagaimana kecemburuan yang ada pada mereka, ya. Antara kakak dan adik saling cemburu. Dan kalau kita tidak memanage dengan baik, adil dalam bersikapi mereka, ya, maka akan menimbulkan pertikaian di antara mereka, itu pertama. Yang kedua, menimbulkan durhaka kepada kita. Durhaka kepada kita. Maka ini perkara yang sangat penting yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adil di antara anak-anak. Adil di antara anak-anak. Sebagai contoh bahwasanya kecemburuan anak-anak bisa pada tingkatan berbahaya.
sebagaimana yang Allah kisahkan tentang kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12. Di antaranya Yusuf, Binyamin, Yahuda dan yang lainnya. Ya. Ternyata 10 anak dari Nabi Yakub cemburu kepada Yusuf dan Binyamin. La Yusufu akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Sungguhnya Yusuf dan saudaranya Binyamin lebih dicintai oleh ayah kita padahal kita lebih banyak 10 orang. Inna abana la fi dhalalin mubin. Ayah kita sudah salah besar. Padahal bapaknya Nabi. Ini saya bicara tentang Nabi Yakub yang tentu dia sangat baik dalam mendidik anak-anaknya. Ya, tetapi syaitan masuk di antara anak-anaknya dan syaitan menjadikan anak-anak cemburu salah satu dengan yang lainnya. Karena kecemburuan yang luar biasa sampai mereka punya ide untuk membunuh Yusuf. Uqtulu Yusuf. Bunuh adik kita Yusuf. Awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum, atau buang dia di tempat lain sehingga bapak kita enggak pernah lihat dia. Wa takunu min ba'di qauman shalihin, ya. Sehingga kalau mereka sudah pergi semua, Yusuf sudah kita buang, ayah kita bisa fokus cinta kepada kita. Ini kecemburuan. Kecemburuan di antara anak-anak, ya. Demikian juga Allah kisahkan tentang Qabil dan Habil. Gimana Qabil cemburu kepada Habil sampai membunuh Habil. Qala la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Dan dia bunuh Habil. Ini kakak beradik. Dan terlalu banyak masalah. Saya sebagai ustaz sering ditanya, bagaimana kakak cemburu sama adik, adik cemburu kepada kakak. Banyak hal terjadi, kejadian kecemburuan, ya, sampai dendam kepada ibunya, dendam kepada ayahnya, dan ini terjadi. Ya, bagaimana seorang dendam kepada ibunya? Kenapa menganggap ibunya tidak adil kepada dia? Ya. Kemudian dia durhaka kepada ibunya. Ya, setan bermain. Di antara hal yang menjadikan anak durhaka dan menjadikan mereka bertikai di antara mereka adalah tidak adilnya orang tua dalam memberi pemberian kepada anak-anak. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anna abahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Bashir bapaknya Nu'man datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bashir ini kasih hadiah kepada anaknya Nu'man. Hadiah yang berupa budak. Dia punya budak, dia kasih kepada anaknya. Dan ini hadiah besar. Budak harganya mahal zaman dahulu, hadiah besar. Sementara dia punya anak dari istri-istri yang lain, tidak dia kasih. Maka ketika dia kasih kepada Nu'man, ibu dari Nu'man, istri yang merupakan ibu dari Nu'man, menyuruh, wahai Bashir, kau minta persaksian dari Nabi SAW. Kenapa? Karena kau tidak kasih anak-anakmu yang lain dan istri yang lain. Kau cuma kasih kepada Nu'man. Maka Bashir datang kepada Nabi untuk menjadi saksi atas pemberian hadiahnya kepada Nu'man. Maka datanglah Bashir kepada Nabi. Kemudian Bashir berkata, wahai Rasulullah, inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li. Saya memberikan hadiah kepada putraku Nu'man ini, budak yang saya miliki, saya berikan kepada dia. Rasulullah SAW bertanya, akullu waladika nahaltahu mithla hadha? Apakah semua anak-anakmu yang lain kau berikan seperti yang kau berikan kepada Nu'man? Ya, dan ini wallahu alam zahirnya kalau masalah hadiah memang ada khilaf. Apakah hadiah disamakan antara laki-laki dengan perempuan? Beda kalau waris berbeda. Tapi kalau hadiah ketika seorang masih hidup, apakah dia memberikan kepada anak laki-laki, anak perempuan dengan perbandingan 2:1 atau sama 1:1? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi zahir dari hadis ini, aqulu waladika nahaltahu mithla hadha, apakah seluruh anak-anakmu kau berikan seperti ini? Dan anak-anak mencakup laki-laki dan perempuan. Seakan-akan kalau masalah pemberian hadiah seakan-akan semua sama. Beda kalau warisan. Maka Nabi bertanya, semua anakmu kau berikan seperti ini? Faqala la. Kata Bashir, tidak. Tidak semuanya saya kasih. Maka Nabi berkata, la tushhidni ala jawr. Jangan kau jadikan aku menjadi saksi atas kezaliman. Ini perbuatan zalim. Nabi menamakan perbuatan zalim. Lalu Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, ayasurruka an yakunu laka fil birri sawaan? Apakah kau suka anak-anakmu semua berbakti kepada engkau? Sama baktinya kepada engkau? Qala bala, kata Bashir, tentu. Qala Rasulullah SAW, fala idzan, kalau begitu jangan kau kasih hadiah kepada Nu'man. Ya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bertanya, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah kau beri hadiah kepada seluruh anak-anakmu? Qala la. Ya, maka Bashir berkata tidak. Nabi berkata, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan adillah dalam mensikapi anak-anakmu. Ya. Oleh karena ini penting bagi orang tua bersikap adil. Dan saya katakan juga bukan cuma orang tua, demikian juga para guru. Ya. Kenapa di antara hikmah
para guru tidak boleh mendapat hadiah dari wali murid. Ya. Tidak boleh. Kalau wali murid ingin memberi hadiah berikan kepada kepala sekolah yang kasih tanpa harus diketahui siapa pemberinya. Tidak jadi masalah. Ya. Dan dia bagi semuanya. Adapun wali murid memberi hadiah khusus kepada seorang guru, guru ini akhirnya tidak adil kepada anak-anak. Itu dilarang. Guru ini akhirnya tidak adil kepada anak-anak muridnya. Ya. Ini antara guru dan murid saja tidak boleh tidak adil. Apalagi antara orang tua dengan anak-anaknya. Ya. Maka seorang berusaha adil dalam segala hal. Dalam pelukan, anak-anak dipeluk semuanya. Dalam ciuman, anak-anak dicium semuanya. Tentu bisa jadi seorang tua lebih condong kepada salah seorang anak, jadi lebih sayang. Mungkin anaknya lebih ganteng mungkin, ya, atau mungkin anaknya lebih cerdas, atau anaknya lebih gagah, tetapi dia berusaha untuk adil dalam semuanya. Kalau sesuatu dipeluk, semuanya dipeluk. Kalau satu disayang, semuanya disayang. Kalau satu dibelikan baju, semua dibelikan baju. Satu dibelikan mainan, semua dibelikan mainan. Ya, bukan dalam pemberian saja, dalam sikap juga dia berusaha untuk sama. Ini hukum asal dalam mensikapi anak-anak. Karena anak-anak bisa menilai, ya. Anak bisa menilai. Saya pernah mengalami ketika anak saya Zainab sama Habibah. Habibah ketika masih kecil, Zainab sudah agak besar. Saya peluk-peluk Habibah. Zainab protes. Zainab sudah besar. Dia bilang, Abi enggak adil. Siapa yang ngajarin juga bilang begitu. Dia bilang, Abi enggak adil. Saya bilang, kenapa nak? Abi peluk-peluk Habibah, Zainab enggak dipeluk. Saya jawab, yang dengan logika yang dia bisa paham. Saya bilang, Zainab juga dulu waktu kecil, Abi sering peluk-peluk. Ya. Ini sekarang ada yang masih kecil, jadi saya peluk-peluk, Zainab dikurangi. Oh gitu, dia paham. Oh gitu ya. Dia ngerti. Jadi mau saya, kecemburuan itu ada. Entah anak-anak itu mengungkapkan atau tidak. Kalau anak-anak ungkapkan masih mending, kita masih tahu kesalahan kita. Tapi kalau dia nggak ungkapkan, tahu dia jengkel, tahu dia pukul adiknya, tahu dia gampar adiknya, ini terjadi. Lihatlah anak-anak kecil misalnya, masih kecil ada bayi, kemudian kita ini yang kakaknya kurang diperhatikan, dia cemburu. Terkadang dia pukul adiknya. Kecemburuan itu ada. Oleh karena seorang berusaha untuk bersikap adil di antara anak-anaknya sebisa mungkin dalam segala hal. Ustaz, bolehkah kita bedakan anak-anak? Sebagian ulama mengatakan boleh dalam hal tertentu. Jika memang ada hajah, ada suatu kondisi yang buat kita membedakan pemberian atau sikap, itu boleh-boleh saja. Contoh, misalnya ada di antara anak-anak yang mungkin punya kebutuhan khusus, cacat misalnya, atau sakit misalnya. Nah, saya ingatkan kepada orang tua kasih tahu kepada anak-anak yang lain. Misalnya dia selalu maafkan yang satu, ngomel-ngomel dimaafkan terus, diberi uzur terus. Kenapa? Misalnya ternyata dia punya penyakit tertentu. Kalau dimarahin kemudian mungkin jantungan atau apa. Maka tugas orang tua beritahu kepada anak-anak yang lain. Maaf anak-anakku, ayah punya sikap khusus kepada kakak kalian karena kakak kalian begini. Mohon kalian mengerti. Dia kasih tahu kepada, agar anak-anak bisa ngerti kenapa kita memiliki sikap yang lain terhadap salah satu anak kita. Ya. Atau misalnya kita membedakan sikap karena kebutuhan. Yang satu harus misalnya masuk di universitas apa yang sehingga memerlukan kebutuhan. Ini kita jelaskan kepada yang lain. Ini kebetulan kakakmu lagi masuk universitas ini, dia butuh pengeluaran yang banyak. Maka ayah harus berikan dia kebutuhan yang dia perlukan. Ini contoh. Demikian juga Imam Ahmad berfatwa, kalau misalnya ada perbedaan satu, ternyata anak kita tukang maksiat, kalau ngambil uang kita kasih selalu dia bermaksiat, maka kita boleh membedakan. Kita tidak kasih dia. Kenapa? Karena kita tahu dia gunakan untuk maksiat. Kalau kita kasih dia habiskan buat main-main, untuk foya-foya, untuk ngaburkan uang, kita boleh membedakan. Kenapa? Ini tidak mengapa, karena ada kondisi khusus yang buat kita membedakan, mensikapi salah satu dengan yang lainnya. Tapi saya katakan kembali kepada hukum asal, kita menyamakan satu dengan yang lainnya. Saya pernah menghadapi si kasus, seorang datang kepada saya, Ustaz, kakak saya enak Ustaz. Kenapa? Dia dibelikan rumah oleh bapak saya. Kamu enggak? Waktu bapak saya belikan rumah buat kakak saya masih kecil. Perhatikan. Saya masih kecil, kakak saya sudah besar, dibelikan rumah. Sekarang bapak saya meninggal, kakak saya punya rumah, saya enggak punya apa-apa. Dia jengkel. Ya. Subhanallah. Ini contoh pemberian yang besar-besar seperti ini, rumah. Kalau kita memang punya anak dan dia butuh rumah, kita kasih rumah, tapi jangan atas nama dia. Tetap nama kita. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu, kemudian meninggal, maka tetap aja sebagai masuk warisan, adik-adiknya juga dapat. Kecuali kalau kita semuanya sudah kasih satu-satu, ya alhamdulillah. Kasih kita punya anak 5, bangunkan rumah 5, ya sudah selesai. Kita ganti nama mereka semua, sudah selesai. Ya, kita berbuat baik kepada
kepada mereka. Taib, Allah alam mungkin sampai di sini saja ya, enggak akan selesai, tentu masih ini baru segini ya. Ini masih banyak. Allah alam kapan kita bisa selesaikan, tapi intinya mungkin sampai sini dulu kepada ikhwan-ikhwan di Wildan School, Islamic School. Ya. Allah alam bisawab, ini saja yang saya sampaikan kepada kawan-kawan di Al Wildan dan juga para pemirsa. Semoga bermanfaat. Saya tutup apa yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.